Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan kita berdua di setiap hari Rabu yang Iya. ditunggu-tunggu sama Tribunil saya kayaknya kayak. Iya betul. Hari ini kita akan membahas soal apa ini Kak? 3 beritanya Kak, tentang apa? Oke, itu ada ngaku-ngaku polisi, Mm-mm. ya kan? Terus 2 emak ditipu warga. Oh, sampai berarti ratusan ini juta. Kak, yang emak-emak ngaku polisi ya, yang jadi yang terus dia membuat penipuan ya sampai ratusan juta kepada warga ya. Itu Betul. berita pertama. 2 mama. Dan jangan kita mama itu enggak. Enggak lah. Oh iya bukan ya. Enggak. Terus Kita kan mak-mak cabi gitu ya kan, cantik bingit. Ya udah lanjutlah Kak, langsung ke berita pertama. ini Ada apa itu? Berita pertama itu mengenai 2 orang asal Kabupaten Asahan berhasil melancarkan aksi penipuan dengan membawa nama Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai. Tapi sebelum kita lanjutin ya kan, kita tap layar dulu ya teman-teman. Iya, tap Tribuners, layar ya dong kan? dulu, Dibuka Tribuners. dong ya kan. Kalau belum 1K kami nggak mau lanjut beritanya Iya, gitu kita ya. gosip dulu kalau gitu ya Oh, kan. gosip dulu ya. Nanti habis pulsa. Oh iya, Reporternya. habis langsung pusat Sambil reporternya. tap layar teman-teman Tribuners. Kok nggak tap layar deh? Belum buka. Nah jadi tangga AAT 37 tahun, warga Jalan Mangun Sakoro, Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Terus MS 29 tahun, warga Jalan Syekh Hasan, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, kini mendekam di balik jeruji penjara karena nekat membawa nama Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai AKP Eri Prasetyo dalam aksi penipuan. Nah jadi menurut AAT, ini bukan Ayu Ting Ting kan? Bukan. Kalau Ayu Ting Ting, ATT ya. Iya. Nah dirinya nekat melakukan hal tersebut berdasarkan saran dari rekannya untuk mengelabui korban. Jadi terpikir aja kemarin dari situ dibilang menggunakan nama Kasat Reskrim untuk memuluskan aksi. Disitulah makanya saya pakai nama Kasat, katanya gitu. Ia mengaku menggunakan nama Kasat Reskrim baru kali pertama dan juga hanya untuk memuluskan aksinya. Jadi hanya untuk mobil kemarin itu, mobil itu ada sekitar 90 juta dan satu lagi ada 50 juta. Tentang apa nih ya? Tentang penipuan. Iya, penipuan. Tapi gimana kasusnya gitu? Tentang apa nih ya? Kan udah jelas-jelas Ini ada, tentang penipuan. videonya. Kita lihat videonya. Check it out. Kerjaan apa ini? Enam berarti umurnya berapa itu? 37. Pastikan sama Nita bahwasannya ikut lelang itu aja, lelangan mobil. Kenapa terpikir kok nama Kasat Reskrim? Ada kawan yang bilang, kan waktu awak tandanya muka Pak Kasat waktu ada konferensi pers. Jadi oh ini Pak Kasat namanya gitu. Jadi pas ada kawan bilang, kenapa nggak Pak Kasat aja katanya. Apalagi kan masalah Bu Nita itu memang ada di sini. Ada mendapat 2 laporan polisi, yaitu korban ditipu oleh seseorang yang mengaku kenal, yang mengaku dekat dengan pejabat Polres, yaitu Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim. Kemudian korban diperdaya dengan seseorang yang menelepon kepada korban mengatasnamakan Kasat Reskrim. Kemudian para pelaku ini juga membuat dokumen-dokumen palsu yang diduga palsu yang gunanya untuk meyakinkan para korban dalam melancarkan aksinya. Jumlah kerugian korban ada berapa juta dalam setiap aksi? Baik, untuk korban sendiri yang pertama kerugiannya 92 juta. Kemudian suaminya juga ada sebesar 104 juta dan di LP yang lain ada sekitar 8 juta. Motifnya menggunakan nama Kasat Reskrim, Pak? Nah, sudah kita pertanyakan kepada para tersangka bahwa motif mereka mencatut nama Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Tanjung Balai
adalah untuk mempermudah dan meyakinkan para korban sehingga korban dapat dan mau memberikan uang yang lebih banyak. Pasal yang disangkakan Pak, pasal berapa? Pasal yang kita persangkakan saat ini pasal 372 dan 378 KUH pidana. Nah itu dia tentang dua penipu itu ya Kak ya, yang banyak korban juga ya. Betul, termasuk betul, ya. betul. Ini langsung aja kita tanya sama Bang Alif mungkin ya. Halo, selamat sore Bang Alif. Ya, selamat sore Kak Lani, selamat sore Kak Tari, selamat sore Medan. Oke Bang, mengenai kejadian dua emak-emak ini ya kan. Pokoknya raja jalanan mak-mak ya Iya, kan. benar. Raja kayak ini jangan sampai Iya, mak-mak betul. dibilang. Bang, boleh tahu gimana kronologi kejadian yang Bang sampai si mak-mak ini dibilang melakukan aksi penipuan nih Bang. Silakan laporannya Bang. Ya, terima kasih Kak Lani. Kasus ini terungkap pada Senin 14 Agustus 2023 lalu, di mana Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai mengamankan 2 orang ibu-ibu yang diduga melakukan penipuan dengan cara mencatut atau menggunakan nama Kasat Reskrim, di mana ibu-ibu ini sudah berhasil menipu sebesar 104 juta untuk korban pertama, korban kedua 98 juta, dan juga korban ketiga 8 juta, gitu kan. Nah, mereka menggunakan nama Kasat Reskrim Mary Prasetyo ini untuk melancarkan aksinya agar korban terberdaya ataupun mempercayai bahwasanya mereka bisa mengurus kasus yang ada di Polres Tanjung Balai, gitu Kak. Oke Bang, jadi kedua emak-emak ini udah berapa lama Bang melakukan aksinya Bang? Dan apakah korban hanya 2 orang atau akan bakal bertambah lagi Bang? Ya, terima kasih Kak. Memang tadi saya sempat tanya, Kapolres Kasat Reskrim mengaku mereka sudah melakukan aksinya selama 6 bulan terakhir, di mana tepatnya pada tanggal bulan 12 2020 lalu mereka sudah melakukan aksi ini. Namun memang belum diketahui apakah korbannya sudah ada atau belum, gitu. Namun yang jelasnya kasus ini terungkap oleh 3 orang korban tadi. Nah, terungkapnya pun juga tadi dijelaskan oleh Kasat Reskrim, berawal dari Kasat Reskrim ini melakukan gelar perkara, di mana korban yang hadir menelpon nomor nomor pelaku, gitu. Namun Kasat Reskrim tidak ada dering dari handphonenya. Nah, sehingga para korban ini curiga, gitu, dan menanyakan kepada Kasat Reskrim, Pak, ini benar nomor Bapak? Soalnya kami juga kemarin sudah ada koordinasi dengan Bapak, gitu. Nah, uang-uang tersebut ditipu oleh pelaku ini untuk gelar perkara dan juga untuk penetapan tersangka, gitu Kak. Oke, waktu pada pemeriksaan penyidik ini kan kira-kira si para pelaku ini ada melakukan sangkaan atau gimana nggak Bang? Kira sangkaan atau gimana? Gimana Kak? Boleh ulang Kak, putus-putus. Apakah waktu saat disidik sama penyidik itu kira-kira si para pelaku ini ada melakukan sanggahan atau mungkin agak jawabnya agak gimana gitu ya? Kan ada nggak sih Bang? Ya, untuk tersangka sendiri memang tadi mengakui seluruhnya. Nah, bahkan dia juga mengaku bahwasanya menggunakan nama Kasat Reskrim itu untuk melancarkan aksinya, gitu Kak, untuk memuluskan lah agar si korban ini percaya. Di mana lagi saat itu si pelaku ini juga mengaku sebagai Kasat Reskrim untuk lelang mobil Pajero Sport senilai 104 juta, gitu Kak. Oke, kalau boleh tahu Bang, kira-kira pekerjaan si ibu-ibu ini kira-kira apa sih Bang sampai mereka melakukan motif seperti ini Bang? Ya, tadi sempat saya tanya juga kan memang pekerjaan ibu-ibu ini tidak ada Kak. Keduanya mengurus rumah atau ibu rumah tangga, gitu Kak. Namun memang saya coba cepat tadi tanya juga kepada ibu-ibu ini, mereka mengaku suaminya adalah seorang wartawan yang ada di Kabupaten Asahan juga, gitu Kak. Oh, berarti mereka wartawan juga ya? Ngaku-ngaku wartawan atau emang ada wartawan di media apa gitu Bang? Pengakuannya memang suaminya ini seorang wartawan kan, cuman kami belum ada konfirmasi terkait ke sana Kak, dan kami juga belum kenal dengan namanya suaminya ini Kak. Oke, berarti alat bukti yang disita apa aja Bang selain handphone mungkin? Mutasi rekening lah ya, Bang ya. Yang untuk disita ini Kak ada buku rekening, handphone, dan juga kwitansi penyerahan uang, gitu Pak. Oke, jadi kedua
Oke Bang, jadi Sebenarnya kedua, sempat saya tanya juga ke Kasar Reskrim kan, rekening ini juga dilakukan oleh para pelaku ini untuk mengelabui para korban, di mana ujar dari Kasar Reskrim tadi, mereka sempat meminta untuk uang Natal, kemudian uang-uang tahun anak Kasar Reskrim gitu, yang ditransferkan langsung ke nomor rekening Kasar Reskrim. Nah, padahal Kasar Reskrim ini beragama Muslim Kak, dan tidak merayakan Natal gitu, sehingga tadi memang sempat rancu juga terkait itu Kak. Padahal ibu itu juga muslim ya kan? Iya benar. Terus Bang, gimana kok bisa si korban itu bisa percaya? Apakah mereka ini sempat bertemu ya kan Kak, sampai bisa sampai sepercaya itu gitu kan? Database-nya itu dapat dari mana? Iya ya, benar. kan? Terus database-nya dapat dari mana? Soalnya kan uang yang cukup besar Bang, bukan hanya yang 1 juta 2 juta kan Bang. Ini sampai 90 juta gitu. Apakah mereka pernah sempat ketemu atau gimana Bang? Ya, sempat bertemu Kak, karena kan tadi kita ngeliat Kasar Reskrim ini, mereka ini mengetahui dari berita yang ada, di mana berita ini kan ada penangkapan gitu. Nah, alamatnya di mana itu mereka datangi, mereka beri iming-iming untuk bisa nih aku ngurus kasus ini gitu. Nah, kemudian setelah masuk ke korbannya, mereka menggunakan Google Voice Kak untuk suara penyamaran Kasar Reskrim gitu Kak. Nah, padahal itu menggunakan Google Voice, dan juga korban malah anehnya memang malah percaya bahwasanya itu adalah Kasar Reskrim dan Kanit Sidum yang ngomong gitu lah. Mungkin orang ini mak-mak rumah tangga sering nonton ini Sinetron. Iya, bener. terinspirasi dari ganteng-ganteng serigala Iya mungkin mungkin ya. Dari serigala betulan jadinya kan? Iya. Jadi Bang, ini kedua mama ini akan dikenakan pasal berapa Bang? Tak boleh ulang Kak, suaranya putus. Jadi kedua mama ini akan dikenakan pasal berapa Bang? Ya, untuk kedua mama ini dikenakan pasal penipuan dan juga dikenakan pemalsuan data Kak, karena mereka memasukkan data pribadi Kasar Reskrim dan juga tanda tangan di Kasar Reskrim gitu Kak. Terus Bang, ini gimana Bang? Uang yang sudah berapa ke emak-emak ini, apakah masih ada di rekening atau sudah habis atau gimana Bang? Jadinya kelanjutannya? Ya, tadi pengakuan dari si pelaku memang uang tersebut digunakannya untuk kesehariannya Kak gitu. Nah, namun tadi saya sempat konfirmasi ke Kasar Reskrim, uang tersebut telah habis untuk poya-poya dan juga bayar utang gitu Kak. Aduh, langsung habis ya Kak. Terus jadi nggak akan balik sepertinya uangnya kayak gitu ya kan Kak. Aduh, kasihan juga Namun nih. tadi Kak memang setelah saya wawancara, dia mengaku saya berencana untuk dan berupaya untuk mengembalikan kerugian dari para korban yang ditipunya Kak gitu Kak, agar kasus ini segera selesai. Namun pun begitu, Kasar Reskrim tadi mengaku saya akan tetap membuat laporan terkait adanya kasus pemalsuan tanda tangan dan juga data pribadi gitu Kak. Nanti Kasar Reskrimnya bisa Bertanggung jawab. Iya, Ya, ikut padahal bukan bertanggung dia, jawab ya ya. kan? Oke, terima kasih untuk Bang Alif untuk laporannya. Kita tunggu laporan selanjutnya tentang Mak ini. Selamat sore Bang Alif. Ya, selamat sore Kak Lani, selamat sore Kak Tari, selamat sore Midan. Selamat sore. Tapi kayaknya mama ini cukup berani ya Kak ya, menggunakan kayak atas nama Mungkin ada kartu Kasar persnya Reskrim. dia ya kan. Ada ini ya kan. Jadi kan dia cari-cari informasi. Enggak, tapi kan dia kan ini. ngakunya jadi sebagai ini kan Kasar Reskrim Polres Tanjung Balai. Ya kan, cukup berani dia kan. Sedangkan itu kan aduh, membawa nama-nama polisi ya kan. Aduh, pakai apa tadi aplikasi Google Voice ya. Iya. Tapi ini kejadiannya itu kapan? Kapan? Kan tadi 6 bulan yang lalu mereka sudah melaksanakan aksinya. Berarti baru ketangkap ya? Iya. Oh gitu ya. Agak kurang kan, mungkin karena hujan ya. Mungkin Pengaruh karena hujan juga. lapar juga kali ya. Pengaruh mungkin bisa dikirimkan apa tuh lontong sayur, nasi gurih apanya itu ya. Iya kan. Aduh. Ya udah lanjut Kak, langsung ke berita kedua. Ada apa itu Kak? Oke, ada kurang mundur. Jadi warga Jalan Jermal 3, Kota Medan keluhkan proyek drainase yang tidak kunjung selesai dikerjakan.
Jadi akibat proses drainase tersebut sudah hampir 1 bulan warga makan debu dan harus melewati jalan yang berlumpur ketika hujan. Aduh, itu kayaknya di mana-mana Itu kayak udah gitu. makanan sehari-hari. Iya, Kayak dari- kantor kita aja pun gitu. Dari tahun ke tahun kayak permasalahannya kalau udah di bulan berapa nih? ber. Iya, bulan ini masih bulan Agustus loh. Oh iya, tus. Masih dari bulan 8 Kamu sampai mau opening Iya. masuk September. Betul. Ber kan. Pokoknya mulai dari bulan 8 sampai bulan Desember itu Iya. pasti udah kayak gitu deh. Iya. Untuk Dari- apalah ngabisi anggaran ya. Iya bener, karena kan kalau anggaran itu kan mungkin masih banyak, bingung mau dikemanakan gitu ya kan. Bongkar tutup banjir juga nya ya kan. Iya, dan bukan hanya banyak debu Kak, pasti juga jalan licin, terus Belum banyak lagi, jalan lubang. orang jualan pun terganggu ya kan. Iya Bisnisnya gara-gara bener. itu ya kan. Nanti nggak akan diselesaikan, dibuat begitu aja. Iya. Nanti udah dipasang, kita pasang sendiri jembatan, nanti dihancurkan lagi. Betul. Ya gitu-gitu aja ya kan. Jadi kan sudah hampir sebulan lah katanya akan pengerokan parit ini jembatan rumah roboh waktu hujan deras kemarin katanya. Karena saluran mampet air terlampau besar makanya jebol dia parit itu pun jadi tersumbat katanya ya kan. Jadi ia juga menyayangkan pengerjaan proyek drainase di lokasi tersebut padahal lokasi tidak pernah terjadi banjir selama ini. Kan itu kan yang bagus-bagus deket tok ya kan. Ya yang awalnya nggak banjir jadi banjir. Yang sering itu kan dia di skip Iya, ya kan. betul. Itu paling sering. Terus di Di Johor tuh bolak-balik Iya, nanti. di Johor di HM Padahal Yamin. udah tahun lalu udah dibagusin. Hah. Ini dibongkar lagi Dibongkar paretnya. lagi. Aku nggak tahu kenapa masalah di Jalan Karya Jaya itu. Banjir nggak kalau hujan? Nggak pernah banjir, tapi takutnya karena lagi pembangunan kan banyak ditutup tuh. Jangan takutnya jadi banjir kan. Oh iya. Buat bahaya juga Iya, ya. jadi kan- buat orang kayak macet, orang jadi muter-muter gara-gara Tahun itu. lalu tuh paretnya dibesarin. Hah. Tahun ini dikecilin. Aku nggak ngerti kenapa maksudnya. Oh gitu, mungkin tatanan kotanya kalau yang gitu kan mungkin agak lebar kayak muka kita. Iya, Ya, sekarang sedikit, dikecilin gitu, iya, agak segitiga, ditirusin ya iya, kan. mukanya. Mungkin gitu, mengikut ya ini ya. Iya, update mungkin. zaman sekarang kali Iya, ya. mungkin Ha-ha. biasa jadi kayak limas gitu dulu Oh, ya gitu. kan, supaya kalau ini banjir apa nggak, aku apa buat lagi segitiga gitu Iya, lagi betul. ya kan, ha-ha. gitu-gitu Ini terus. dikecilin dulu gitu ya kan. Iya, jadi kan malahan ketika ada pengerjaan proyek tersebut di lingkungan tersebut sering tergenang air ketika hujan tiba sebab paritnya tertutup. Jadi warga sudah resah. Aktivitas kita terganggu mau keluar rumah BCN debu sudah sempat kemarin bilang ke mandornya tanggapan mereka akan mengganti rugi. Nanti kayak lampu pocong ya kan, Dek? Iya. Gitu, Lampu, tapi tadi waktu kita di jalan kayak lampu pocong masih ada juga ya? iya betul. Mungkin belum semua kali ya. Nggak tahu juga lah. Oh iya. Atau kita aja yang angkut. Iya betul. Ya kan kita bawa pickup, kita angkut sendiri. Betul. Atau kita ganti jadi lampu kuntilanak. Tambah rambut ya. Iya, kita Iya, tambah rambut sedikit ya aja. kan. Gimbal-gimbal sedikit aja kan. Iya. Biar cantik sedikit kalau panas kan. kita adem. kita kasih lipstick sedikit gitu biar cantik. Kalau itu kan agak-agak kayak mana Iya, gitu. begal-begal ya kan? pun kalau orang rampok pun itu Iya takut kan? ya kan. Iya betul itu. Apalagi kita pasang alis ya kan, dua-dua kuntilanaknya pasti itu. pasti bakal senang gitu ya kan jadinya. Iya, betul, Di jalan betul. kan lebih rame gitu ya kan. Asal orang teriak gitu ya kan. Iya, kan? kan seru. Mau apa tuh, mau nyulek udah gitu Iya, ya kan seru Iya, jadinya. betul. Karena kan kayak lampu pocong kan orang udah tahu ya kan. Iya, bosan. Iya, betul. Diam aja dia gitu kan. Karena kan kalau misalnya ada lampu kuntilanak pasti bakal ketawa kan. Iya, betul tengah malam, apalagi di daerah kota itu banyak pohon. Iya, ya. nggak Beringin-beringin itu. ada lampunya ya kan. Iya, kita betul. kita Tiba-tiba pasangkan. gituin aja Iya ya kan. kan. Wah, seru juga tuh kita buat gitu ya. Tapi sayang kita cuma tukang perencana deh. Nah jadi terus kan jadi selama pengerjaan proyek pelanggan agak berkurang lantaran sulitnya akses jalan ada karena adanya proyek drainase itu. Jangan kan itu ini aja di Wahid Hasim kan gitu. Iya. Di korek di sana itu, Iya betul. ya kan, muter ke sana kita. Mau ke sana itu mesti dikorek juga. Bener. Banyak abu. Muka udah kering tambah kena abu makin kering 2 Nggak kali. apa itu masker. Oh iya. deh. Tapi kan masker jangan, alami. Itu kan apa? Kalau dulu zaman sekolah kita kan apa namanya? Kalau misalnya paret itu dikerok kan pasirnya kering kan terus kena apa jadi cacing kan. Ih, berarti itu Telur cacing jadi terhirup. Nah, itu kan ingat nggak dulu cerita dulu makanya pakai pelajaran masker. IPA itu dulu. Makanya kembali pakai masker dong. Itu kan untuk kesehatan juga. Iya, pas dibuka besok pakai lagi, terbalik gini ya udah. Ini Biar ada hemat videonya ya. kan? Ada Kita videonya. udah nih. cekidot. Iya, cekidot.
aja, apa ngomong aja. Nanti apanya orang bapak ini. Ya, bapak ini di sini. Cuman cekorek nih bang. Sampai sini nih cekorek nih bang. Kopong nih bang, ini kopong. Karena ini tanah pasir nih bang. Jadi begitu kena tendangan air itu hancur semua nih. Udah ada kira-kira yang ini bang yang jatuh tahap kendaraan? Nggak ada, alhamdulillahnya nggak ada gitu kan, masih aman lah bang. Kan jangan sampai ada gitu kan, kita harapkan. Tapi warga sini keberatan semua nih bang? Banyak bang, pasti keberatan bang, banyak keberatan gitu. Macam kita aja pun keberatan bang, kenapa? Lumpurnya kemari masuk dia, kita rendah kan, posisi lumpurnya nanti kita kan banyak kendaraan nih bang, banyak yang mau masuk, susah jadinya bang. Terhalang juga nih ya usaha terhalang, bang bang ya? Usaha kita terhalang jadinya, udah ada sekitar 1 bulan lah terhalang bang. Rezeki lah namanya, tapi namanya pekerjaan pemerintah kan, nggak bisa kita larang gitu. Dari sana airnya nggak ngalir, karena kan mampus. Oh jadi tergenang lah dia. Tergenang. Habis tergenang tanah bopong bawahnya, rubuh lah dia gitu. Kan ditarik ya gitu. Ada berapa rumah kira-kira yang kayak gini bang yang berdampak? Itu saya kurang tahu ya. Yang jelas 1, 2, 3 lah. Itu kan ribu sebelah. Kalau itu sih saya nggak nyalakan mereka. Karena itu kan pondasi, dia nggak ada pondasi tembok ini. Banyak orang bilang nggak ada pondasi. Nggak tinggi gini, langsung tembok gitu. Walaupun itu memang udah miring, nggak udah retak. Nah itu dia kak tentang perbaikan drainase, entah itu perbaikan atau itu pengrusakan, aku juga nggak tahu kak. Kita langsung aja tanya ke Bang Bang Alfiansyah. Kacamata baru deh. Kacamata baru keren kali, udah cat eye kayak kita kak. Dia macam itu apa namanya itu Superman? Bukan, Spiderman, Superman nggak gitu loh kacamatanya juga. Enggak tapi loh. dia lebih ini. Oh iya, kita kan jadi bahas kacamata. Iya, nggak penting. Endorse kayaknya, endorse. Ya udah langsung. Oke, Bang, mengenai kejadian di Jermal ini, Bang, kira-kira di titik mana lagi yang kejadiannya seperti ini? Tapi kayaknya itu daerah rumah elit ya kan bang, kawasan orang-orang kaya ya, rumah elit, drainase sulit gitulah bang, Iya, bahasanya betul. itu bang. Kira-kira gimana itu bang, lihat kondisinya seperti itu bang? Silakan laporannya Bang Alfiansyah. Tadi dan juga tribunal, memang kebelakangan ini itu warga di jalan Jermal 3 ini mengeluhkan karena adanya proyek drainase yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Nah, drainase ini selain merusak jalan di sana, itu juga merusak sebagian jembatan masuk ke rumah warga, dan juga ada sejumlah tembok di sana yang roboh akibat pengerokan dari parit-parit di sana. Nah, tadi juga sempat kita wawancarai warga di sana. Itu ada beberapa titik begitu yang dilakukan pengerjaan proyek. Mereka itu mengatakan bahwa saya bukan hanya di Jermal 3 saja, ada juga di Jermal 2 yang dilakukan hal serupa ataupun perbaikan drainase ini. Nah, menurut mereka memang drainase ini seperti sia-sia saja dikerjakan oleh pemerintah, karena memang selama ini di kawasan tersebut tidak pernah banjir begitu. Namun dilakukan perbaikan di parit-parit sehingga saat ini itu parit-paritnya itu sudah sumbat, dan kalau terjadi hujan itu airnya itu tergenang, gitu kak. Oke bang, ini aku mau nanya bang, kan aku lihat itu ada bekas tembok drainase yang lama kan bang, itu kan cukup lebar ya. Ini kok sekarang aku lihat drainasenya pada mengecil semua bang di mana-mana gitu. Apakah itu memang proyek terbaru atau memang gimana? Kan apakah itu nggak buat banjir bang? Nah, makanya warga di sana itu sempat heran ya, karena selama ini drainase mereka itu dianggap sudah baik lah, karena tidak pernah ada kebanjiran ketika hujan. Nah, setelah proyek yang baru ini itu
memang semakin mengecil begitu. Nah, menurut mereka itu sebaiknya itu pemerintah hanya membersihkan saja lah, tidak perlu membongkar drainase dan memasangnya kembali, karena hal tersebut merupakan hal yang mubazir dianggap mereka itu. Nah, selain merusak dari tembok ataupun jembatan warga ini, beberapa warga di sana yang rumahnya itu dijadikan tempat usaha, seperti tadi ada bengkel itu juga terhalang begitu. Bengkelnya itu jadi sepi karena ada pembangunan drainase ini. Nah, pihak dari proyek juga menutup jalan, akses jalan kepada warga agar tidak berlalu lalang, karena memang proyek ini itu memakan seluruh bagian jalan begitu, dengan adanya alat berat yang disediakan mereka untuk mengorek drainase. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan jalan ditutup oleh para pekerja dari proyek ini, gitu kan. Oke, Bang, kalau boleh tahu itu kualitas betonnya itu, Bang, itu tahan berapa lama? Kalau misalnya debit airnya itu pun deras atau tidak deras, makanya cukup kecil ya kayak. Nah, terus kenapa itu harus diganti? Jadi sebenarnya kualitas betonnya nggak bagus atau memang gimana? Makanya di setiap tahun ya kan diadakan ya kan, gimana itu, Bang? Nah, tentang tersebut kita belum mengetahui, belum ada konfirmasi juga dari pemerintah setempat mengenai apa alasan mereka ini membongkar kembali drainase yang dianggap warga di sana masih bagus begitu. Dari ini kita masih berupaya mengkoordinasi pihak dinas dari yang mengerjakan proyek ini, dan juga nanti akan kita minta juga tanggapan dari wali kota Medan gitu. Oke Bang, itu kan ada macam jalan yang terperosok gitu ya Bang. Apakah pernah ada warga yang terjatuh ke situ Bang, karena melihat ini kan musim hujan ya kan Bang? Pasti bakal jalan itu licin daerah situ, gimana Bang? Nah, terkait tadi juga sempat kita tanya juga dengan warga apakah ada yang jadi korban ataupun yang jatuh di lubang-lubang drainase yang berada di jalan ini. Namun pengakuan turun belum ada, dan harapan dari warga juga agar tidak terjadi, dan proyek drainase itu agar segera diselesaikan juga oleh pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti orang mengalami kecelakaan ataupun jatuh di lubang-lubang drainase di jalan ini. Karena memang kawasan jalan di sana itu katanya itu tidak padat begitu tanahnya, melainkan itu ada pasir, makanya ketika hujan turun itu cepat terkikis begitu. Nah, hal itu yang membuat jalan di sana itu menjadi berlubang pinggir-pinggirnya. Oke, kalau boleh tahu Bang, mungkin itu kan daerah situ nih Bang, kayaknya jarang banjir. Kira-kira ke depan jalan itu apakah sering banjir juga Bang, makanya itu juga dibongkar gitu? Nah, memang di sekitaran kawasan tersebut memang di jalan ini, yaitu di sekitaran jalan Batu Tabu itu sering terjadi banjir, namun itu udah masuk ke kawasan Deli Serdang begitu. Nah, kemungkinan air selama ini air dari air hujan itu yang mengalir ke dari drainase ini itu pengeluarannya itu ke daerah kawasan Deli Serdang, makanya sehingga jalan Batu Tabu yang dekat situ itu sering jadi banjir begitu ketika hujan turun. Oke, jadi kalau yang tembok runtuh itu bakal juga diperbaiki dan tanggung jawabin kah Bang? Memang kemarin sempat didatangi oleh warga ya, para vendor yang mengerjai proyek ini, dan meminta pertanggungjawaban dengan rusaknya beberapa fasilitas rumah warga ini. Memang menurut pengakuannya itu dari vendor sendiri itu berjanji ataupun mengatakan akan memperbaiki kerusakan dari sejumlah bangunan warga ini di sana. Namun itu dilakukan setelah proyek ini selesai. Begitu. Oke Bang, jadi apa tanggapan dari pemerintah setempat Bang setelah setelah ininya Bang, bakal lama kayaknya bakal selesai kan Kak? Karena sampai sekarang aja itu masih setengah ya Bang, belum sampai setengah ya, masih hanya diletak-letak ya, gitu aja ya, dan nggak ada yang ngerjakan juga tadi itu kayaknya ya. Itu jadi rumah-rumahan nanti Dek. Nah, untuk tanggapan dari pemerintah sendiri kita masih diupayakan untuk konfirmasi kepada terkait, dan juga nanti akan kita tanggapan juga dengan wali kota Medan bagaimana
menanggapi keluhan warganya ini yang keberatan dengan proyek yang dianggap mereka ini sangat mengganggu aktivitas warga di sana. Sampai saat ini belum ada mereka itu belum memberikan tanggapan begitu kan. Oke, kita tunggu kalau gitu laporan selanjutnya. Tapi kira-kira selain di titik sini Bang, ada lagi nggak titik yang kayak gini juga ini Bang? Yang bakal melakukan Yang drainase lagi mangkrak gini iya, lah Bang, benar. dibiarkan gitu aja gitu Bang. Ya, di kawasan itu ada itu kan di kawasan Dermal 3. Namun informasi di Jalan Dermal 2 juga dilakukan proyek dan kondisinya itu serupa begitu kan. Itu jalan Ada 2 lokasi. Itu jalan untuk jalan lintas atau gimana Bang? Mempengaruhi lalu lintas Iya, nggak, lalu Bang? lintas bakal Kemacetan kemacetan nggak sih Bang? Kalau ini sudah masuk ke jalan pemukiman warga kan. Bukan jalan utama dari kawasan tersebut. Jalan utama itu ada di Jalan Panglima Denai. Kemarin juga beberapa bulan lalu juga sempat dilakukan pengerjaan drainase juga di kawasan Jalan Panglima Denai. Namun itu sudah selesai dan mereka itu lanjut proyeknya itu ke Jalan Dermal ini kan. Oke, dari yang Abang lihat Bang, yang di daerah Jalan Denai itu Bang, apakah jalannya itu sudah rapi atau ada juga yang jalan jadi berlubang gitu Bang karena drainase ini Bang? Ya, tapi kita itu di sekitaran Jalan Denai itu memang sebelumnya itu sempat berdebu ya pasca dari pengerjaan proyek. Namun sekarang itu sudah kembali di aspal dan jalan sudah rapi. Oke, syukurlah ya kan Kak, karena kan itu jalan cukup macet ya, karena mau ke arah banyak kemana-mana tuh ya, ke Tembung, ke mana lagi? Kemana? Yang Jalan Denai kan cukup jalan macet. Dan mau ke Tembung dari Letsu juga bisa. Oh iya kan, itu kan jalan macet juga kan ke arah rumah Kakak kan? Banyak jalan menuju negeri itu deh. Makasih Ya untuk udahlah. informasi ya Bang Alfiansyah. Kita tunggu laporan selanjutnya. Selamat Selamat sore sore. Bang. Lalu rekangan gitu. Nah itu deh Kak, tentang kasih kacamata baru itu kan. Emang kalau kita Kece ya, iya Abang kece, Alfiansyah semakin nih ya. lama semakin kece Iya, ya kan? karena dia tahu live gitu ya kan? Iya, live. Jadi harus ada sesuatu yang baru selalu gitu. Iya, sama kayak macam rekannya satu lagi gitu juga. Oh iya ya. Tukar-tukaran gua Iya rasa. tukar-tukaran, tapi tumben ini nggak ada asap atau nggak ada petir ya. Betul. Karena kan udah hujan. Udah hujan. Kalau belum hujan kurasa udah badai duluan tadi. Iya betul. Itulah tadi mengenai apa tuh namanya? Tentang drainase yang selalu aja kayaknya kita tuh Kak setiap tahun bahasnya ini aja ya kan Kak. Ada aja tentang drainase. Dulu kemarin itu jalan ya kan, sampai yang di jalan sampai membuat banyak ada yang jatuh ya. Jalan Hindu itu. Itu kan Kak, sampai kemarin bus ada yang hampir jatuh kan. Uji nyali lah pokoknya kalau ke Medan ini. Luar biasa. Kalau nggak begal, jalan rusak, berlobang ya kan. Bisa-bisa masih nengok ke atas. Makanya kalau di Medan itu kita nggak boleh sombong kalian nengok ke atas gini. Tiba-tiba masuk paret kita ya. Jauh ya kan? Bukan karena soalnya begal. sering kayak gitu nengok ke atas, terlalu sering nengok ke atas ya kan. Memandangi langit rupanya nengok ke tiba-tiba bawah juga rupanya ada begal. Iya Kak, nengok gini tiba-tiba ya kan. Salah. Makanya cocok juga lah dibuat lampu kuntilanak ya kan. Biar aman kita di jalan. Iya, lampu kuntilanak itu mungkin saran yang bagus. Iya, tadi kenapa kayak kita bilang sama Bang Pian ya, biar disampaikan sama dinas itu kan, dinas tempat. Jadi siapa? Sini salah ya. Oh iya nih saya. Nanti kita sampaikan ke Nisa. Kan lampu kuntilanak. Tapi nanti kalau misalnya bulan puasa kita hijabkan dia. Iya betul. Iya kan? Oke, hijab dia. Iya, ya soalnya kan kan nggak boleh auratnya nampak pantang gitu betul. ya kan. Kaki-kakinya pun kita langsung pakai ingkos kaki ya kan. Itulah mungkin solusi daripada emak-emak itu kan tadi menipu kan. Bagus solusinya. Solusinya kayak kita cemerlang ya kan. Iya. Sekali-sekali mungkin Pak Bobi mungkin membuatkan ide-ide kita menarik gitu ya kan. Nah, karena kami tim kreatif sebenarnya gitu kami ya. Kami kan muda-mudi kreatif gitu. Iya kan. betul. Cuma saya nggak terpakai aja. Terus nanti pasti begal pun bakal takut ya kan, keluar malam-malam. Betul, apalagi nanti disuruh ngaji. Ditengok, kok pakai mukena semua udah ini gitu iya, ya kan. Agak mau kalau mau puasa ditambahi son-son gitu ya kan. Jadi kan macam-macam mau umroh gitu ya kan, banyak jalan ya kan. Iya macam mau menuju Madinah kayak gitu-gitu ya kan. Betul ngaji gitu kan. Makanya itu kan. Bakar semua jadinya dek nanti. Iya. Ya udah lanjut langsung ke berita ketiga Kak. Ini juga nggak kalah yang selalu membuat sensasi terus nih Kak. Apa itu?
Dari si pedangdut Dewi Persik dan Nikita Mirzani terlibat saling sindir di media sosial setelah gosip gaji pilot viral. Tentang apa lagi nih Yang pilot? si apa pacarnya Dewi Persik yang baru. Oh, berarti si Dewi Persik pacarnya sekarang pilot. Dia udah ubah haluan ya ke pilot ya. Iya, katanya gajinya berapa? 200 juta sekali terbang ya? Oh, sekali terbang 200 juta. Mungkin itu pilotnya yang udah grade-nya grade A kali ya. Nggak tahu ya. Tapi beritanya kenapa selalu aku tahu duluan ya? Tahu gitu ya. Mungkin karena di TikTok itu lebih Update, cepat ya, lebih perkembangannya. update. Tapi Tribun Medan juga cepat. Iya memang. Tengok di Tapi kan TikTok Tribun Medan itu. kan update-nya di TikTok. Berarti kan nengok dari TikTok juga kan? Iya. Ya udah. Kita juga harus mempromosikan TikTok, Kak. Biar tahu kita di endorse sama TikTok, ya kan? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Harus ada berapa followers dulu baru bisa. Gampang, tinggal beli nanti. Harus jadi konten kreator. Sekarang udah banyak Kak yang beli-beli followers gitu. Oh betul ya. Kayak selebgram gitu. Iya. Orang tuh beli followers. Gini Kak, followersnya aku bingung gitu kan. Followersnya banyak, tapi like kok cuma 23 gitu ya kan. Iya Kayak kan? awak juga ya kan? Iya kayak awak juga rupanya. Like-nya. Untung-untungan bagus konten banyak. Iya, ya kan? banyak yang nengok gitu ya kan. Iya, betul, Tapi betul, kok tiba-tiba aku nengok, banyak ini, berapa lah kita pasang ini ya kan? Kita mau pasang iklan sama dia gitu. Mana tahu muka bisa dipasang di situ ya Betul, kan. betul. Rupanya like ya 23 Berarti Kak. akunnya fake semua. Bukan. Berarti followernya yang fake, bukan akunnya. Oh iya. Ya kan? Enggak ya, berarti akunnya akun bodong semua itunya. Mungkin. Nah, itu kan nggak boleh sebenarnya ya. Ya sebenarnya. Tapi Kak, kalau gitu ya mungkin mau cari ya biar terkenal aja kali ya kan. Kalau mau cari terkenal ya kayak si DP sama Makanya kita Nick berdua Mir. Kita berdua aja Kak, jadi Nikita Mirzani, aku jadi DP. Enggak loh, mulut Alan. Dua-dua ya kan. Kalau si DP nanti gara-gara lembu aja pun bisa. Oh ya udah, bermasalah. kalau gitu Kak jadi DP, aku Nikita Mirzani. Jadi kayak mana? Tapi kita mau terkenal macam orang ini berdua. Kita jadi Saipul Jamilnya aja gitu. Saipul Jamil sama si Aldi Taher. Aldi Taher ya kan. Itu aja, kita jadi kayak gitu aja. Ini ngapain lagi tangannya selentik gini? Apa kayak gini tuh? Iya. Mungkin ini ada videonya ya kan? Oh, ada videonya. Iya, Ya udah kita lihat videonya dulu. Check it out. Dewi Persik dan Nikita Mirzani terlibat konflik, keduanya saling serang. Bahkan mereka tak segan-segan mencela fisik atau body shaming satu sama lain. Dewi Persik mengganti nama Nikita Mirzani dengan sebutan Jengger, sedangkan Nikita Mirzani mengganti nama Dewi Persik dengan sebutan Burik. DP, sapaan akrab Dewi Persik, geram setelah mengetahui Nikita Mirzani ikut berkomentar perihal gaji pilot. Selanjutnya, Dewi Persik menyebut Nikita Mirzani sering berbohong tentang kepemilikan barang-barang mewahnya. Biduan asal Jember ini mengaku sama sekali tak merasa iri dengan Nikita Mirzani. Dewi Persik juga meminta agar Nikita Mirzani berkaca sebelum membahas masalah gaji calon suaminya. Tak hanya itu, mantan istri Angga Wijaya ini menyebut Nikita Mirzani tengah sepi job. Nikita Mirzani tak mau kalah, ia juga melemparkan kalimat pedas yang ditunjukkan kepada Dewi Persik. Nikita Mirzani juga mengganti nama Dewi Persik dengan sebutan Burik. Ya Allah, mulutnya gini Kak. Gitu dan ngeri kali ya kan. Aduh, ya ampun. Mulai kayak gitu ya, kayak gini ngomongnya. Jadi si Dewi Persik dan Nikita Mirzani bahkan saling mencela masa orang lalu. Itu dia enak, hidungnya tinggi, gak Iya. kena. Kalau ini langsung kena Namanya mulut. tuh menyentuh. Namanya orang itu udah apa? Filler ya? Iya, filler. Aku juga mau filler, nanti takutnya jadi makin besar Kak kalau nggak di. Takutnya menyatu kayak jadi patkai kita ya. Iya, Kalau filler ya ngeri ya. Kan? Bahaya. Itu kalau nggak jadi apa nggak remuk ya. Udah habis Makanya berapa duit ya kan. lalu hingga fisik atau body shaming, Dewi Persik mengganti nama Nikita Mirzani dengan sebutan Jengger. Wow, Jengger itu kan ayam ya? Ya kan, kenapa bilang Jengger? Sedangkan ayam gua saya sini Nikita Mirzani. Mungkin. Sedangkan Nikita Mirzani mengganti nama Dewi Persik dengan sebutan Burik. DP, sapaan akrab Dewi Persik, geram setelah mengakui Nikita Mirzani ikut berkomentar perihal gaji pilot. Nggak usah ikut campur urusan orang, semprot Dewi Persik saat siaran langsung dilansir pada Sabtu 26 Agustus 2023. Gue nggak pernah ngomongin lo, sekali lo ngomongin gue, kena lu Jengger, katanya kan. Selanjutnya, Dewi Persik menyebut Nikita Mirzani sering berbohong tentang kepemilikan barang-barang mewahnya.
ini home theater. Apa sih? Ini Kak, home theater punya gue. Home theater kelas, tulisannya gimana sih? Ternyata home theater mengambil di Google. Maksudnya apa sih ini? Nggak ngerti deh. Apa yang mau diiriin sama jengger, ucap Dewi Persik, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Intens Investigasi Minggu 27 Agustus 2023. Biduan asal Jember ini mengaku sama sekali tak merasa iri dengan Nikita Mirzani. Terus kalau nggak iri kenapa di ini kan Kak? Nggak usah di open lah. Nikita Mirzani kan Kak DP udah tahu kayak mana dia kan. Selalu membuat apa sih Kak dibilang semua dikomentari sama dia, namanya juga Nyai gitu kan. Yang mau diiriin sama si Jengger apa mau diiriin sama dia, rumah kayak gue, semua kayak gue, apa yang mau diiriin sama dia. Bukannya mereka itu sebenarnya ini Kak sahabat baik. Iya, dulu kan orang ini udah berantem rupanya di belakangnya ketawa. Iya, jangan-jangan ini hanya gimmick. Iya, kurang. Sensasi mungkin karena mereka itu lagi turun kali ya. Pamornya. Jadi kalau misalnya gini kan mereka dikenal lagi. Oh iya, ternyata Nikita Mirzani sama Dewi Persik ada gitu. Selama ini lupa kali. Tapi ya si kan? Nick Mir ini kan apa sih selalu sliwer. Iya, apalagi kalau udah soal kasus anaknya itu kan sama si itu Loli. Sengaja kayaknya cari sensasi biar dikenal. Jadi orang endorse-nya ingat langsung gitu kali. Oh iya. Iya kan? Mungkin mikir itu juga. Ngapain lu ngurusin gaji laki gue? Beda urusan, beda level, ngerti nggak lo? Kata gitu ya kan? Tak hanya itu, mantan istri Angga Wijaya ini menyebut Nikita Mirzani tengah sepi job. Menurutnya Nikita Mirzani selalu mengusik kehidupan seorang Dewi Persik. Lu lagi nggak ada job ya, makanya lu ngomongin gue. Karena lu nggak nyelentik gue, nggak naik-naik, nyindirnya gitu ya kan. Pedangdut berusia 36 tahun itu pun belak-belakan meminta Nikita Mirzani untuk mengurus anaknya agar tak menjadi seperti ibunya. Lu mendingan urusin anak lu, biar aja anak lu mau tinggal di luar negeri kek, mau tinggal di mana, nggak apa-apa katanya kan. Jadi kok bawa ke anak ya. Lagian kalau misal dia ngikutin sejarah lu, ngapain lu marah? Kata Dewi Persik. Mungkin dia mau jadi penjajah komersil ya. Nggak apa-apa, biarin aja. Kan emaknya dulu mantan ya, nggak sih? Sindir Dewi Persik menoho. Selain itu, Dewi Persik meminta Nikita Mirzani untuk fokus mengurusi urusan keluarganya saja daripada urusan orang lain. Lu mending ngurusin anak lu sendiri daripada ngurusin gue. Urusin tuh anak lu, katanya gitu. Anak lu mau jadi gitu kan. Jadi apa kan itu sejarah emaknya, nggak apa-apa daripada lu ngurusin gaji orang. Nikita Mirzani tak terima dengan omongan Dewi Persik. Kalau yang nggak punya anak sih santai, mau kerja dari pagi sampai tengah malam nggak ada masalah, ujar Niki, siapa anak akrabnya kan. Berarti mereka ini balas-balasan itu ya Kak, lagi live gitu ya. Tapi kan sebenarnya kan kalau dibilang kan anaknya juga nggak salah ya kan. Berantem sama mama ya, anaknya jangan dibawa-bawa. Bener, ya kan? gitu. Ini Mbak DP juga kelewatan sih menurut kita ya. Karena kan itu udah anaknya nggak ada urusan apa-apa, jangan dibawa anaknya gitu. Mbak DP kan juga punya anak ya kan ini Kak? Tuh si Gabriel. Iya kan, punya anak. Nanti kan kalau anaknya ngelihat Mbak DP kan gimana? Kok kok mamaku seperti ini gitu kan? Iya, betul. Karena kan Mbak ini kan apa sih bilang public figure ya. Semua orang pasti melihat historinya, apapun kita cari di pencarian. Iya benar, itu bakal tersimpan sampai kapanpun gitu. Bagus cari yang berita-berita positif ya, biar tertanam lah berita-berita negatif itu di bawah. Kalau bisa udahin aja deh, nggak usah diperpanjang lagi ya. Benar. Nikita Mirzani tak mau kalah, ia juga melemparkan kalimat pedas yang ditujukan kepada Dewi Persik. Dia ngatain orang PSK, emang dia nggak sadar dulu kan dia jual diri juga, ujar Nikita Mirzani saat melakukan siaran langsung baru-baru ini. Tak hanya itu, Nikita juga menyebut bahwa Dewi Persik sempat berpacaran dengan sesama jenis saat di penjara. Waduh, ternyata mereka kok bisa sama-sama tahu ya Kak ya tentang keburukan masing-masing.
Karena pernah masuk sel kan dua-duanya kan. Oh, sama-sama masuk sel. Kurasa bestinya orang ini, abis itu gantian masuk ini jadi bestinya orang ini. Sesama jenis sama dia juga kali, ya kan? Nggak ngerti lah. Itulah ya kan kalau misalnya jadi bongkar-bongkaran aib ya kan, jatuhnya gitu ya. Apalagi itu di live loh, kan malu dilihat. Apalagi Mbak Nikita anaknya udah dewasa, ya kan? Betul-betul. Apalagi sekarang si Loli itu berprestasi, dia masuk di salah satu universitas di. Oh gitu, berarti anaknya pinter ya. Seharusnya dia bangga gitu kan, anaknya pinter gitu. Seharusnya anaknya jangan macam gimana ya, mentalnya jadi terganggu karena Mbak Niki gitu aja. Gitu ya kan. Pokoknya sama-sama ini aja lah, introspeksi diri aja. Iya kan? bener, ya udahlah gitu kan. Juga sama-sama cari makan juga mereka karena kan public figure gitu. Makanya kan bagusan jadi Aldi Taher kan? Iya betulnya nyanyi dia gitu buat kan. nyanyi sendiri, sendiri, buat lagu-lagu sendiri. Iya ya benar, kan? Lucu-lucuan sendiri gitu. Iya, ketawa-ketawa sendiri. Iya ya benar. Kan? Daripada gini kan lama-lama kan netizen nanti kalau ada apa-apa kan bosan ya kan. Iya, ini aja permasalahannya gimmick apa gitu nanti terakhir terus. Iya, sebelumnya juga Mbak DP kemarin berantem sama mantan suaminya ya kan gara-gara lembu. Iya lah. Gara-gara lembu itu beda lagi loh. Oh, itu beda lagi. Itu sama ketua. Iya kan dia kan gara-gara dikomentari sama Saiful Jamil perkara lembu. Makanya berantem. Bukan loh, nggak gara-gara itu loh. Iya, gara-gara kurban. Lembunya nggak salah loh. Iya kan, kasihan kalau dipotong loh lembunya ya kan. Iya. Udah selesai. Dan ada jadi aja. bahan rebutan lagi dia kan. Iya. Kayak cinta segitiga. Padahal istilahnya itu berbagi ya kan Kak. Iya, sedekah, tapi kok diungkit-ungkit. Aduh, gimana sih? Aduh, nggak ngerti lah aku ya kan. Pening lah aku mikir hidup orang itu, mikir hidup aku aja pening ya kan. Iya betul. Ya udahlah Tribuners, pokoknya kalian saksikan aja Selamat Sore Medan setiap jam 5 sore di TikTok, langsung di live kan. Jangan lupa tap layar, atau mungkin kalian boleh berbagi informasi ketika live ini ya kan, soal drainase mungkin tadi. Iya, kalau ada kalian ada juga mungkin yang seperti itu, kalian boleh ya kan, nanti kita viralkan, kita naikkan terus itu. Kita baca, tapi kasih singa dulu baru kita baca. Iya betul. Misalnya tadi mana ada yang jadi membuat kemacetan, terus membuat bahaya, terus atau membuat berita kebanjiran. Ya kan, hari ini Kak lagi ada jualan tempat kami nih, diskon gini, kami bacakan, tapi give singa dulu baru kami bisa baca. langsung aja di info ke ada IG kita itu ya kayak dari TikTok ya. Bisa diinfo bahwasanya jalan rusak loh di sini gitu. Enggak, maksudnya ketika live ini kenapa live bisa diketikkan bisa gitu. diketik saling ini, tapi minta minta give dulu baru kita bacain. Iya, kalau nggak mau kalian bacain pause ya kan? lah, minimal pause lah ya. Enggak lah, kalau aku langsung singa aja, walaupun singa kecil nggak apa-apa lah. Nanti stiker dikasih. Iya, stiker ya dikasih ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton hari ini. Jangan lupa bosan-bosan pokoknya langsung aja follow semua akun sosial media kita. Kalian bakal terupdate pastinya ada di akun sosial media kita. Jadi saya Lani, saya Tari, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.